Semangat pagi. Satu buah stop kontak dan stekernya. Ketika kita cek dengan multimeter digital posisi probe di buzzer, kita cek dari steker ke stop kontak, satu jalur masih bagus, terlihat dari lampunya menyala, sementara di jalur yang lain tidak hidup ataupun kadang hidup kadang mati. Banyak penyebab yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan seperti ini. Bisa jadi di terminal stop kontaknya, bisa jadi di terminal stekernya, maupun di kabel sepanjang dari stop kontak menuju ke stekernya. Oke, kita akan melihat bagaimana perbaikan sederhana ataupun simple, tapi kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk bisa menemukan penyebab dari kerusakan sederhana pada stop kontak dan steker ini. Ketika kita menguji dengan continuity ataupun buzzer, maka pada satu jalur itu tidak terhubung. Jadi walaupun terhubung, terbaca nilai tahanannya cukup besar. Nah, apakah penyebabnya? Kalau dia terputus, sama sekali putus, maka nilai tahanannya tidak akan terbaca. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar memperbaiki, khususnya bagi pemula di bidang listrik dan elektronik, untuk perbaiki sendiri peralatannya di rumah. Silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang pertama sekali melihat video ini, dan silahkan like dan juga tuliskan komentar agar kita bisa sama-sama berbagi pengalaman di bidang ini. Nah, kita akan coba potong kabelnya, posisi di sini, dan kita akan memotong. Oh, terlihat sini ada sebuah bintik hitam. Terlihat kabelnya ada bintik hitam. Coba screenshot. Ada bintik hitamnya di sini, terlihat cukup jelas. Kemungkinan di sinilah penyebabnya. Saya akan coba screenshot juga hasil dari kabel yang bermasalah. Ini dia kabel hitam, ternyata mengalami putus di dalam isolasinya. Nah, ini yang cukup sulit karena kita tidak melihat langsung dari luar jika tidak teliti. Jadi sekali lagi, penyebab dari masalah di stop kontak ini ternyata pada jalur kabelnya, bukan di steker, terminal steker maupun di terminal stop kontaknya. Jadi kita harus perhatikan agar tidak membuang-buang waktu untuk perbaikan masalah yang sederhana tapi cukup penting. Oke, kita perbaiki pada jalur atau sisi stop kontaknya. Semua kabel kita lepaskan dengan membuka skrup atau baut pada stop kontak pada stekernya. Nah, setelah kita buka, nanti kita akan pasang lagi kabel yang sudah kita potong. Nah, pastikan untuk isolasi yang warna putih itulah yang terjepit oleh klemnya. Isolasi yang warna putih, bukan klemnya itu menjepit kabel yang warna biru dan hitam. Jadi ini seringkali menyebabkan kabelnya terhimpit atau terjepit dan bisa menyebabkan isolasinya jadi cepat panas, isolasi dari kulit kabelnya pada bagian yang dalam. Nah, ini untuk ujungnya kita sudah kupas.
dan usahakan bisa agak dilipat di ujungnya, jadikan 2 supaya pada saat kita mengunci dengan skrupnya, bautnya, dia akan sangat kuat, kokoh di dalam, agar tidak cepat longgar ataupun panas. Nah, sangat sederhana, tapi sekali lagi bagi yang pemula yang baru belajar di bidang listrik, ini adalah tindakan yang harus kita perhatikan agar masalah yang sama tidak terjadi lagi. Nah, ibaratnya kita sudah mencari RCA atau root cause analysis, penyebab atau akar masalah dari penyebab kerusakan ini. Oke, di stekernya sudah selesai. Kita pastikan lagi untuk mengecek dari ujung stop kontak menuju ke stekernya, apakah koneksinya sudah bagus. Tutupnya kita pasang. Nah, ini juga kita perhatikan, jika baut tidak bisa dipasang penguncinya, berarti kita harus balikkan posisinya, karena di bagian dalam ada tempat skrupnya atau tempat bautnya, barulah bisa kita kunci untuk baut atau skrup steker ini, sehingga dia akan terkunci secara sempurna. Oke, sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa di like video ini dan juga dibagikan bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.